Kita hari ini memperingati bersama-sama Paskah. Waktu Jumat kemarin Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Dan iblis bersorak-sorai, wah, sang juru selamat sudah mati loh. Bersukacita sekali karena tidak ada lagi yang menolong manusia. Tapi ketika 3 hari, pas hari ini dia bangkit. Sebab dia bangkit pada hari esok. Amin. Haleluya. Ada kelepasan, ada kelegaan karena Yesus bangkit buat kita sekalian. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama bersyukur di hadapan Dia dan katakan, Tuhan, Engkau baik buat hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Bersyukur bahwa hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk nafas yang Kau beri buat kami. Sampai hari ini kami masih boleh sehat Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib sempurna. Haleluya. Kami mengucap syukur. Oh
dan membawakan kelepasan buat kami semua. Kami mau mengucap syukur Tuhan, bebaskan roh kami untuk memuji-Mu dan Engkau menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan hari ini siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin, amin. Haleluya. Masih bersuka cita, amin. Haleluya. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita mau bersuka cita karena Dia hidup. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Berikan kita hidup. Haleluya. Kita mau bersuka cita karena kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati sehingga hati kita siap untuk ditabur oleh firman Tuhan. Kami bersyukur
Kudus, Engkau layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Holy, you are holy Lord. Holy, you are holy. King of kings, oh Lord, you are holy. Katakan kekudusan Allah hadir di tengah kita. You are holy, King of kings, God of Lord, I worship you. Holy, holy Lord, holy, you are holy, King of kings, God of Lord, you are holy.
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa sesuatu terjadi di balik kebangkitan-Mu menjadikan berkat untuk kami, mendatangkan antusias harapan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah waktu yang terbaik untuk kami dengarkan berita Paskah hari ini. Oleh kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan, pengurapan Roh Kudus ada di atas hamba-Mu dan segenap umat Tuhan yang hadir di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara live streaming hari ini diberkati oleh Tuhan. Segala pujian hormat syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang ada di gereja, di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Shalom. Haleluya. Selamat Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan biar kiranya dengan Paskah kita berkemenangan di dalam Tuhan, sebab Dia hidup. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang berkuasa, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sejarah gereja mencatat bahwa baru saja kita mengingat kembali kematian Yesus Kristus yang biasanya istilah teknisnya disebut sebagai Jumat Agung. Dan 3 hari kemudian pada hari Minggu
kita merayakan Paskah seperti sekarang ini. Jadi Jumat Agung adalah mengingat kembali kematian Yesus Kristus. Lalu Paskah kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah Paskah 40 hari, ya, kita bisa melihat ya bagaimana Yesus yang bangkit menampakkan diri ke murid-muridnya. Sepanjang 40 hari itu berjumpa dengan banyak orang untuk meneguhkan iman murid-muridnya, untuk meneguhkan iman gerejanya, untuk meneguhkan, memberikan penghiburan, penguatan kembali supaya setiap orang percaya teguh menjadi saksi Tuhan. Dan akhirnya 10 hari kemudian setelah dia menampakkan diri banyak murid, dia naik ke surga. Jadi 40 hari setelah Paskah, ya, kita bisa lihat bahwa dia naik, ya, dia naik, dan itu disebut sebagai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dia naik ke surga. Sebelum dia naik, dia berjanji bahwa Roh Kudus akan diutus. Ya, jadi 50 hari setelah Paskah itu disebut sebagai hari raya Pentakosta karena turunnya Roh Kudus. Dan itu ditandai di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua dijelaskan bahwa murid-murid yang berkumpul di loteng Yerusalem mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi rentetan sejarah gereja ini luar biasa. Jumat Agung Yesus mati di atas kayu salib, lalu 3 hari kemudian pada hari Minggu dia bangkit, itu namanya Paskah. Lalu 40 hari kemudian, ya, Tuhan yang sudah menampakkan dirinya, ya, dia naik ke surga, ya, naik ke surga. Sebelum naik ke surga, ya, itu disebut sebagai kenaikan Isa Al-Masih. Kalau semua orang yang secara umum begitu yang menyebutnya. Ya, lalu 50 hari kemudian hari raya Pentakosta. Jadi jangan sampai bolak-balik saya lihat di medsos banyak yang keliru. Ada banner-banner besar, ya, menyebutkan tanggal 2 April itu kenaikan Isa Al-Masih, ya, itu keliru, ya. Tanggal 2 April sudah pasti itu Jumat Agung. Dan hari ini saya cek juga ada banner-banner yang dipasang jauh-jauh hari juga keliru. Tanggal 4 April Paskah dibilang juga hari raya Pentakosta, ya. Jadi kita sebagai gereja tidak hanya memahami tapi hidup memaknai dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan hari ini mari kita akan bersama-sama menikmati berkat berita Paskah dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan saya akan mengambil judul renungan firman Tuhan Paskah hari ini adalah sebab Dia hidup. Saya mendapatkan inspirasi dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Dan izinkan saya membacakan untuk kita sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah.
kita melihat dari teks ini jelas bahwa ini merupakan Paskah di mana Yesus bangkit dari kematiannya, dan itu langsung disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Dan sebetulnya yang pertama kali melihat peristiwa yang spektakuler itu adalah Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain yang sebetulnya mereka berencana, kalau kita bisa mempelajari membaca dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus 16 ayat 1 sampai 8, dan Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Maria Magdalena dan Maria yang lain pagi-pagi benar pada hari Minggu mereka ingin ziarah sebetulnya, ziarah kubur, ingin melihat. Itu adalah tradisi Timur, biasa begitu atau tradisi secara khusus orang Yahudi. Kalau orang sudah dimakamkan, lalu mereka bisa 3 hari melihat, mengunjungi begitu kira-kira, mencek apa kuburannya itu baik-baik saja, atau longsor tanahnya, mungkin habis hujan dan sebagainya. Sekalipun kalau kita bisa melihat bahwa kuburan orang Yahudi itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dilubangin tanah, tapi kalau di Yahudi itu adalah gua-gua, begitu kira-kira. Sehingga harus ada pintu dengan batu yang sangat besar. Nah, jadi para wanita lah yang pertama kali melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Dan kita bisa melihat di dalam Injil bahwa akhirnya mereka berjumpa dengan seorang malaikat, dan malaikat itu mengetahui bahwa Yesus yang kalian cari sudah bangkit. Dan pada gilirannya para wanita itu berlarian dan menemui murid-murid, termasuk salah satunya adalah Simon Petrus. Dan Petrus terkejut melihat hal itu, dan awalnya memang kurang percaya, oleh karena ada hoax, ada berita bohong, ada berita palsu. Secara politik bahwa tua-tua Yahudi Mahkamah Agama yang sudah menjatuhkan keputusan supaya Yesus disalibkan dan akhirnya mati, mereka tidak mau kalah secara politik, dan mereka beritahu kepada para prajurit Roma, tentara-tentara yang menjaga itu, kasih tahu, bahwa tengah malam murid-muridnya itu mengambil mayatnya, gitu Dan itu sampai hari ini berita hoax itu masih dipercayai oleh sebagian orang Yahudi. Oh, Yesus itu tidak bangkit. Nah, saudara sekalian, Petrus dan kawan-kawannya bisa mengalami peristiwa Paskah. Dia langsung melihat kuburan itu, bagaimana bahwa kain kafan itu tergeletak di sana, kain pelutnya tergeletak di sana, yang biasanya untuk mengikat kepala, begitu kira-kira Jadi kalau orang meninggal dulu, maaf, ini tradisi Timur, Indonesia juga mayoritas masih pakai kain kafan. Jadi dibungkus seperti mumi, begitu kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya Petrus melihat hal itu benar, bahwa Yesus sudah bangkit. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 9 yang tadi saya baca, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kalau saya ingin menyebutkan bahwa Yesus mati itu pada hari Jumat, dan kita mengenal secara teknis istilahnya itu adalah Jumat Agung, dan 3 hari kemudian dia bangkit pada hari Minggu, dan kita menyebutnya sekarang Paskah. Apa yang dikatakan dalam Injil Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi sebelum kematiannya pun berulang-ulang Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, dan memang apa yang dijelaskan oleh Yesus tidak mudah dipahami oleh murid-muridnya. Jangankan ia bangkit, dia menyampaikan anak manusia harus ditinggikan. Artinya bahwa dia harus mati, disalib pun nggak ngerti murid-muridnya. Jadi apa yang pernah disampaikan berulang kali oleh Yesus
menegaskan bahwa dia mati dan 3 hari kemudian dan bangkit tidak mudah dipahami. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai gerejanya, orang yang percaya kepada Tuhan, bukan lagi waktunya untuk tidak memahami bahwa Yesus itu bangkit. Bukan lagi waktunya kita hanya dalam tahapan, oh ya, Yesus Tuhan saya bangkit. Bukan. Atau waktunya kita hidup di dalam iman kita, percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan kita hidup dalam kebangkitannya. Kita hidup di dalam kemenangan. Oleh karena dia bangkit, berarti menang atas kematian. Nah, ada apa dengan kebangkitan Yesus? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Ada apa dengan kebangkitan Yesus? Selain tadi banyak hoax, banyak berita bohong, banyak kesimpang siur sehingga banyak orang nggak memahami dengan baik bahwa Yesus sudah bangkit, gagal paham begitu kira-kira. Sedangkan kita harus memahami, kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dan kita hidup dalam kebangkitan Yesus, bersekutu dalam kematian kebangkitannya. Kita hidup dalam kemenangan atas kematian. Dan hal yang pertama untuk jawab itu, ada apa sih di balik kebangkitan Yesus? Yang pertama adalah hari pertama minggu. Loh, ada apa dengan hari pertama minggu? Saya waktu membaca bagian dalam ayat 20, pasal 20 ayat 1 dalam Yohanes ini, pada hari pertama minggu itu, ya, atau disebut sebagai hari Minggu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi pasca itu terjadi. Yesus itu bangkit benar-benar itu pada hari Minggu. Jadi hari Minggu itu adalah hari yang spesial. Hari Minggu itu adalah hari yang penuh dengan harapan baru. Amin. Hari Minggu harus menjadi sebuah hari yang khusus untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Bukan kita memutuskan hari Minggunya, tapi Tuhan memakai hari Minggu untuk mendatangkan berkat untuk kita. Kenapa? Harapan baru di hari Minggu. Duka cita yang mendalam di hari Jumat saat kematian Yesus berubah menjadi sukacita di hari Minggu saat kebangkitannya. Jangankan waktu Yesus mati, waktu Yesus ditangkap saja para murid sudah berduka, sedih luar biasa. Apalagi ada di atas kayu salib Maria sebagai ibundanya di muka bumi sangat berduka luar biasa. Ya, dia tidak usah memandang bahwa itu Tuhannya, dia memandang anaknya saja. Mana ada sih seorang wanita ibu kandung yang tega anaknya dihukum seperti itu, betulnya? Salib adalah hukuman yang paling keji. Ya. Jadi salib pada waktu itu adalah hukuman bagi penjahat yang tidak bisa mendapatkan amnesti atau pengampunan. Ya. Ini berarti sudah kejahatan kriminalnya itu sudah luar biasa. Ya, para penjahat nasional pada waktu itu dihukumnya ya disalib. Seperti 2 orang di sebelah kanan sebelah kiri Yesus. Jadi duka cita yang sangat mendalam pada hari Jumat oleh karena kematian Yesus. Bukan hanya manusia tapi alam juga. Kita bisa lihat pada waktu itu. Pada waktu salib Yesus ada. Dan dia baru menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi? Gelap gulita luar biasa. Tentu alam pun berduka pada waktu itu. Jadi alam ciptaan Allah sendiri berduka oleh karena anak tunggal Allah mati. Ya, Allah yang menjelma menjadi manusia, betul-betul manusia, dia mati. Dan semuanya berduka. Tetapi hari Minggu, sukacita luar biasa. Karena dia sudah bangkit. Sisi yang lainnya, pada awalnya orang Yahudi itu beribadah pada hari Sabat ke Bait Allah. Jadi kebanyakan orang pada waktu itu ibadah itu hari Sabat. Ya. Dan jelas bahwa hari Sabat itu bukan hari Minggu. Ya, ada sebagian kita sekarang ini menafsirkan, ya, saudara-saudara kita menafsirkan bahwa hari Sabat itu hari Sabtu, sehingga ada gereja-gereja yang beribadahnya hari Sabtu. Bapak Ibu tahu itu, ya. Nah,
Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan beribadah pada hari Minggu, yang termasuk kita. Jadi ada perubahan yang sangat radikal, perubahan yang sangat signifikan. Ibadah akhirnya hari Minggu. Apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, maksudnya artinya itu pada hari Minggu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi berkumpul untuk memecahkan roti itu adalah pola ibadah gereja mula-mula yang masih beribadah. Salah satunya adalah berpindah-pindah independen dari rumah orang percaya satu, rumah jemaat satu, rumah jemaat yang lain, begitu kira-kira. Jadi dulu bisa diperkirakan bahwa masih dalam tahapan gereja rumah atau beribadah di rumah-rumah, begitu kira-kira ya. Nah, jadi itu memecahkan roti. Biasanya kalau mereka kumpul di rumah memuji Tuhan, mendengarkan pengajaran Rasul, selalu mereka ada perjamuan. Nah, begitu ya. Perjamuan ini tadi karena mereka nggak makan nasi, ya roti. Jadi memecahkan roti itu saat ibadah mereka makan sama-sama, begitu kira-kira. Ya. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana harapan baru bagi kita gereja. Jadi pertanyaan, ada apa di balik kebangkitan Yesus? Yang pertama, hari Minggu buat kita sangat penting karena Tuhan memberkatinya. Sehingga saya ingin memberikan dorongan buat kita sekalian. Saya ingin betul pada waktu gereja kita dibuka pertama kali, dirintis pertama kali, yang menjadi komitmen keputusan kita bersama. Sudahlah, kita komitmen sampai dengan 3 tahun. Ya, kita komitmen tidak bikin banyak program ibadah. Cukup bagaimana jemaat sungguh-sungguh komitmen ibadah. Ya, 1 kali 1 minggu dulu. Wah, begitu kira-kira. Ya, jadi komitmen beribadah di hari Minggu dalam kebaktian umum, ibadah raya umum, begitu kira-kira. Dan puji Tuhan, Tuhan meneguhkan ya jemaat komitmen ya mengutamakan hari Minggu ibadah. Dan kita bisa lihat ya, saudara Bapak Ibu khususkan sendiri yang merasakan bagaimana berkatnya beribadah di hari Minggu. Ya. Bagaimana mengkhususkan hari khusus untuk datang kepada Tuhan. Dan sekarang ini ke rumah Tuhan bisa, atau ibadah online masing-masing yang memenuhi protokol kesehatan di rumah masing-masing, mengikuti layanan sekarang ini, bisa merasakan dan meyakini bagaimana berkatnya di hari Minggu ketika datang kepada Tuhan. Jadi yang saya ingin katakan, mari kita mengambil keputusan yang baru mengisi kehidupan kita, bahwa kita bukan orang yang lama lagi, bukan manusia yang lama lagi. Dengan Yesus yang bangkit, kita adalah orang yang sudah diperbarui menjadi ciptaan barunya Tuhan, dan kita menjadikan hidup kita penuh dengan pengharapan yang baru. Sehingga waktu kita mendengar hari Minggu, wah, saya bersuka cita, saya mau pergi ke gereja, saya ingin memuji Tuhan. Oh, hari Minggu buat saya, bagaimana Tuhan memberkati saya. Oh, saya bisa bersama-sama dengan keluarga. Oh, saya ingin menikmati kebersamaan dengan keluarga. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, ada apa di balik kebangkitan Yesus? Bukan hanya hari Minggu yang spesial, yang sangat menonjol karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Yang kedua adalah bahwa hoax dikalahkan oleh kebenaran. Kalau membaca ayat yang kedua, Injil Yohanes 20, ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih oleh Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Sampai awalnya sendiri Maria Magdalena dan para perempuan yang datang ke kubur Yesus, sebelum mereka dijumpai oleh malaikat, mereka sendiri termakan dengan hoax, berita bohong, bahwa murid-muridnya mengambil mayat Yesus tengah malam. Ya, sampai kebingungan begitu kira-kira. Ya, dan tapi kita bisa melihat akhirnya bahwa Petrus ya membuktikan kebenaran bahwa Yesus itu bangkit. Mari kita lihat kembali ayat 6 dan ke-7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah
sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala istri tidak terletak dekat kain kapal itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi bukti bagaimana Yesus itu bangkit dari secara fisik saja. Ya, kain kapal yang tergeletak. Ini kalau orang curi pasti dengan kain lah begitu kira-kira. Ngapain dia harus perlu waktu yang lama? Dari segi fisik sendiri, batu yang menutup kuburan itu tidak bisa hanya diangkat oleh satu orang. Dan Alkitab mengatakan bahwa malaikatlah yang membuka pintu itu, betul? Ya. Jadi waktu malaikat datang tergulinglah batu yang besar itu. Itu maksudnya pintu dari kubur Yesus itu terbuka. Malaikat yang melaksanakannya. Ya, bukan manusia. Jadi kalau ada orang yang mencuri, ya, Yesus berarti perlu satu tim gotong royong yang sangat banyak orangnya, seperti kaum pria yang tangguh dari GSJ Citaraya yang waktu yang lalu ya ada puluhan, pernah 15 orang kumpul kita gotong royong sama-sama begitu kira-kira. Ini nggak mungkin. Berapa banyak sih murid Yesus? Begitu kira-kira ya. Nah, Petrus menyaksikan sendiri, nggak benar hoaxnya ini. Benar, guru saya sudah bangkit dari kematiannya. Apa yang sudah dinyatakan olehnya benar, dia sudah bangkit dan digenapi. Ya. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah bukti. Saya menjelaskan di dalam warta jemaat, yang memang warta jemaat semenjak tahun lalu kita sudah format dengan digital PDF dan dibagikan di web group. Dan Bapak Ibu kan bisa baca di situ bagaimana saya sedikit mengulas bagaimana Alkitab, kitab suci menegaskan bukti mengenai benar-benar Yesus itu bangkit. Ya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi bukti kalau Yesus itu bangkit berarti bukan Tuhan yang mati. Ya. Sebagian orang pada waktu itu melihat bahwa Yesus yang disalib akan mati sudahlah. Berarti itu manusia biasa. Perhatikan baik-baik, pada waktu di atas kayu salib bukan banyak mengumpuli dia, mengolok-olok dia. Kalau dia benar Tuhan, dia kan bisa lari. Begitu kira-kira ya. Kalau benar dia bukan manusia biasa, dia akan bisa menghindarkan diri dari hukuman itu. Ya. Tapi memang dia adalah Tuhan yang hidup. Injil Yesus adalah kebenaran sejati. Berulang kali Tuhan menyebutkan bahwa dia akan mati dan 3 hari kemudian akan bangkit. Dan itu adalah kebenaran yang layak dipercaya. Di balik kematian ada kehidupan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 11:25, dia menegaskan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita yang percaya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kelak kita semua akan mati. Saudara percaya bahwa saudara akan mati? Saya sangat percaya. Dan kalaupun mau katakan dengan iman saya harus siap kapanpun Tuhan panggil saya. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, dan kelak kalau kita mati, kita akan dibangkitkan. Memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara kebangkitan kita orang percaya dari kematian kita dengan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kebangkitannya itu memang dikehendaki olehnya sendiri dan dilakukan olehnya sendiri. Tetapi kalau kita bangkit, kita dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, gitu berbeda. Tidak ada orang mati, ya. Atau misalnya sahabat kita bilang, Pak Eko, nanti saya akan mati. Lalu nanti 7 hari kemudian saya akan bangkit ya. Oh, gitu nggak ada. Ngeri kalau dengar itu ya. Nah, mari kita bisa lihat bahwa dalam hal ini luar biasa. Kebenaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan bahkan berulang kali oleh murid-muridnya yang sangat sukar dipahami oleh mereka. Kita harus belajar memahami hari ini walaupun kita nggak mendengar langsung dari Yesus dan melalui mulutnya langsung ya menyampaikan kepada kita, tapi apa yang dinyatakan oleh Alkitab, oleh Injil, kita harus percaya bahwa kebenaran itu telah terlaksana. Ya, berita yang benar itu digenapi. Oh, Yesus sudah bangkit. Jadi hoax itu sudah dikalahkan. Ya.
hoax yang disebarluaskan pada waktu itu sempat mempengaruhi banyak orang murid, akhirnya murid menjadi percaya. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang ini dalam kehidupan kita? Marilah kita akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat, dengan tugas kita yang utama adalah saksi Tuhan. Dan kita menjadi saksi Tuhan yang menceritakan kebenaran firman Tuhan. Kita bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang harus mendengarnya. Amin. Saksi yang benar adalah menyampaikan cerita yang benar, kesaksian yang benar, bukan berita hoax, bukan berita bohong, bukan kabar burung yang menyesatkan. Kita tidak hanya menjadi saksi yang menyampaikan berita kebenaran, tapi kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi marilah kita akan menghidupi berita kebangkitan Tuhan Yesus, berita Paskah itu dengan kita hidup di dalam kebenaran itu. Yang ketiga, ada apa di balik kebangkitan Yesus? Bukan hanya hari Minggu atau hari pertama di hari Minggu itu yang sangat spesial dan hoax, ya, dikalahkan oleh kebenaran. Yang ketiga adalah harus percaya. Apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 20:8? Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saya waktu membaca kalimat percaya di sini berulang-ulang, ya, saya menegaskan bahwa ini bukan hanya sekedar percaya, tetapi karena ada sesuatu yang mempengaruhi penglihatan mereka, langsung melihat kubur yang kosong, melihat tanda-tanda fisik yang ada bahwa Yesus sudah bangkit. Mau tidak mau mereka harus percaya. Harus percaya. Harus percaya bahwa Yesus yang bangkit adalah Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini salah satu bukti dari Injil Yohanes bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit. Murid-murid awalnya kurang percaya, ada sebagian tidak percaya, dan mereka akhirnya melihat secara fisik langsung, dan mereka harus percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tidak harus dipaksa dengan situasi yang harus kita alami, sehingga akhirnya kita harus percaya kepada Tuhan. Sebelum Tuhan memaksa, sebelum alam raya ciptaan Tuhan memaksa kita percaya, kita harus lebih dahulu percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan seperti salah seorang murid yang namanya Thomas. Betul? Sebelum aku mencucukkan tanganku di lambungnya, aku belum percaya. Ada begitu? Memang, ya, firman Tuhan menjelaskan, ya, kita percaya walaupun tidak melihat. Yesus adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Apa yang Dia ajarkan sepanjang hidupnya adalah kebenaran, dan itu sangat bisa dipercaya. Yesus sendiri sebagai guru agung pada waktu itu, sebagai manusia yang bisa dipercaya, omongannya bisa dipercaya, apa yang Dia lakukan dipercaya oleh orang. Ya. Dan kita sekarang, kita yang percaya kepadanya, sehingga kita menjadi orang percaya. Apa maksudnya orang percaya itu? Berarti kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Amin. Perkataan kita, tindak tanduk kita harus belajar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga orang percaya kepada kita. Amin. Biarlah tidak hanya kita mengatakan we trust in Him, kami percaya kepada Dia yang maksudnya Tuhan, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh banyak orang. Amin. Waktu Tuhan memberkati kita, mempercayakan dengan sebuah jabatan, dan ada 1-2 orang yang Tuhan titipkan untuk kita muridkan, untuk kita bina, kita pimpin, orang-orang itu percaya kepada kita.
dan kita percaya kepada mereka. Kita dipercaya oleh mereka. Saudara kasih Tuhan, marilah kita terus hidup menjadi orang percaya yang bisa dipercaya. Biarlah Tuhan akan tolong kita memaknai Paskah pada hari ini, bahwa kebangkitan Yesus Kristus untuk kita mendatangkan harapan yang baru. Di hari Minggu itu dia bangkit, hari yang spesial. Dari kematian di hari Jumat, hari Minggu dia bangkit. Saudara kasih Tuhan, bahwa hoax sudah dikalahkan oleh kebenaran, dan kita yang percaya kepada Tuhan hidup di dalam kebenaran itu. Dan kita bisa lihat bahwa orang-orang pada waktu termasuk murid harus percaya dengan melihat bukti fisik. Tapi kita yang tidak melihat semua peristiwa itu, kita tetap percaya bahwa Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekali. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan berkebenaran pada hari ini, yang mengucap syukur ya Tuhan. Kami tidak hanya sekedar merayakan Paskah, tapi kami ingin belajar memaknai Paskah. Kami ingin hidup bersekutu dengan kematian kebangkitan Yesus Kristus. Ada apa di balik kebangkitan Yesus? Kami ingin memaknainya, bahwa ada harapan yang baru di balik kematian Yesus, kebangkitan Yesus Kristus, di balik Paskah itu. Dan buat kami hari Minggu adalah hari yang spesial. Kami bisa bertemu dengan saudara seiman. Kami bisa memuji menyembah Tuhan. Hari Minggu diberkati oleh Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Kami bisa bersama-sama dengan keluarga. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ingin hidup dalam kebenaran. Oleh karena hoax sudah dikalahkan dengan kebenaran yang sudah dinyatakan. Dan kami percaya kepada Tuhan. Walaupun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan pujilah nama Tuhan. Kiranya berita Paskah hari ini akan meneguhkan iman kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah dengar berita Paskah hari ini. Berapa banyak dari saudara yang sudah dengar berita Paskah hari ini oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan? Apakah dari saudara yang sepertinya masih ragu-ragu bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup? Saya ingin menyatakan bagi saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena dia mati dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Bukti dia hidup sampai hari ini bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan mau menolong kehidupan kita. Maka dia menyertai kita. Dia berjanji kepada murid-muridnya, aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Biarlah kita tidak merasa sendiri. Biarlah kita tidak merasa hidup ini hanya kita sendiri berjuang, tetapi ada Tuhan di samping kehidupan kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Immanuel itu menyertai hidup kita. Dia tidak mati, dia hidup. Haleluya, 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 haleluya. Kalau di antara saudara hari ini memiliki keraguan secara khusus mengenai Paskah, saya ingin berdoa kepada ibu sekalian supaya Tuhan meneguhkan imanmu bahwa Tuhan yang kau percaya namanya Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena keraguan akan Paskah, keraguan akan kebangkitan Yesus akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Itu namanya bahwa saudara sedang menghadapi krisis iman. Haleluya. Kalau dia terus ragu-ragu dengan hal itu, saudara bisa lipat tangan dan engkau berdoa, lipat tangan depan dada. Yang kedua, anak dari saudara hari ini yang mendengarkan berita Paskah dari firman Tuhan sudah dinyatakan bahwa dia sudah bangkit memberikan harapan yang baru.
dan kita bisa hidup dalam harapan itu, dan berita kebenaran itu sudah dinyatakan, kita hidup dalam kebenaran itu, dan kita menjadi orang percaya yang layak dipercaya oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, yang memiliki kerinduan bahwa saudara layak dipercaya oleh banyak orang. Saudara sangat layak untuk dipercayakan segala sesuatu oleh banyak orang. Kalau saudara menjadi orang yang bisa dipercaya, saudara akan punya banyak sahabat, saudara akan punya banyak teman, saudara akan punya banyak mitra bisnis. Orang-orang yang percaya kepada saudara itu akan menitipkan modal keuangan tanpa melihat apa yang saudara punya. Dia akan menitipkan modal untuk usaha, memberikan bantuan saran apa saja yang selama ini saudara itu, karena saudara bisa dipercaya dengan sebuah jabatan. Karena itu kalau di antara saudara yang merindukan, Tuhan saya rindu menjadi orang percaya yang bisa dipercaya oleh banyak orang, saya bisa letakkan tangan di dada sering berdoa saudara. Tuhan terima kasih, saudara-saudara yang ragu dengan berita Paskah hari ini diteguhkan kembali imannya bahwa benar Yesus sudah bangkit dan di dalam Tuhan yang hidup. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap keraguan hilang digantikan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup menjadi orang percaya kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus juga meneguhkan iman setiap orang yang merindukan hidupnya agar bisa dipercaya oleh banyak orang. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan teguhkan dia akan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh banyak orang, sehingga Tuhan segala berkat akan menyertai kehidupannya. Karena Tuhan menggunakan hidupnya yang bisa dipercaya oleh banyak orang, akan diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan mitra bisnis yang baik, diberkati dengan sahabat-sahabat yang baik, diberkati dengan keluarga mempedulikannya, diberkati dengan pimpinan-pimpinan perusahaan yang sungguh bertahan mempedulikan kebutuhan hidupnya. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebangkitan-Mu dari kematian. Kami bersyukur dan kami akan mempertahankan iman kami terus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan berita kebenaran firman Tuhan hari ini, meneraikan dalam hati dan kehidupan kami. Kami merenungkannya, melakukannya, dan pada akhirnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita sudah dengar berita firman Tuhan hari ini. Sekali lagi selamat